Halo, Shalom. Halo. bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami para awam sangat senang mempelajari Alkitab, dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-6 dengan judul Misteri Injil. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan sebelumnya kita akan berdoa untuk doa buka, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus menguasai kami Tuhan ketika kami mempelajari pelajaran dalam satu minggu ini. Misteri apa yang akan kami ketahui dari Injil ini Tuhan. Dan terlebih dari itu kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mempelajarinya hari per hari, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada minggu ini. Baik, kita coba lihat ya pemirsa The Safe Ministry. Kita coba lihat di dalam ayat hafalan Efesus 3 ayat 20 dan 21. Dan fokus kita dalam satu minggu ini yaitu di dalam Efesus pasal 3 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan. Jadi bagi Yesus lah. Ya, bagi Yesus lah. Jadi pemirsa The Safe Ministry, mari kita ingat ya kembali sejak pelajaran pertama bahwa Rasul Paulus punya tugas yang sangat berat untuk membentuk, memberi keyakinan yang seutuhnya kepada orang-orang di luar Yahudi, agar orang-orang di luar Yahudi itu tidak antipati dengan yang namanya Yesus, karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Lalu dulu itu orang Yahudi itu eksklusif. Jadi Paulus punya tugas berat meyakinkan bahwa walaupun Yesus itu lahir di antara orang Yahudi, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya dikatakan adalah itu untuk kita. Maka dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini ya, itu semua adalah untuk kemuliaan bagi Yesus yang sudah mati bagi kita itu. Ya, inilah salah satu kabar baik yang mau dibawa oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, sekali lagi bagi kita mungkin sekarang lebih mudah menerima kabar mengenai kematian Yesus itu karena kita sudah cukup jauh dari orang Yahudi, kita tidak merasakan bagaimana eksklusivitasnya orang Yahudi dulu. Nah, tapi bagi orang di luar Yahudi itu akan sangat tidak mudah bagi mereka untuk dianggap sama dan disuruh berbaur dengan orang Yahudi dan disuruh meyakini bahwa Yesus ini mati bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk semua orang. Ya, maka dalam satu minggu ini kita akan melihat bagaimana kematian Kristus itu agar bisa benar-benar diterima, ya, agar bisa benar-benar diterima oleh semua orang yang bukan Yahudi. Apalagi ditambah dengan bahwa Paulus menulis surat ini dari penjara. Nanti kita akan pelajari apa persepsi orang-orang pada saat itu jika seseorang di penjara. Ya, apakah mudah bagi seseorang yang sedang di penjara tapi membawa kabar baik? Ya, dan mungkin sampai sekarang juga ya kita juga mungkin tidak akan mudah mengikuti, ya, meyakini satu ajaran dari seseorang yang sedang dipenjara. Mungkin kita akan berpikir hidupmu aja tidak bisa kamu selamatkan, kamu aja nggak beres, kamu aja di penjara, ngapain kamu bicara keselamatan, ngapain kamu bicara kabar baik, beresin aja hidupmu. Mungkin itu. Ya, kalau kita pun sekarang misalnya saudara Fajar atau seandainya pemirsa The Safe Ministry, kalian tahu bahwa kami bertiga ini semua adalah narapidana, kalian mungkin ini orang-orang bertiga nggak beres di penjara narapidana mengkhotbah atau membicara firman Tuhan. Bagaimana ini ceritanya?
Ya, itu ini salah satu nanti ya juga yang kita lihat perjuangan Rasul Paulus itu tidak mudah dalam meyakinkan orang-orang di luar Yahudi bahwa Yesus itu mati bagi semua orang. Itulah Injil kan ya. Kan Injil adalah kabar baik mengenai kematian Yesus untuk semua orang. Nah, itu Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar bagi kita dalam minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Paulus, Rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Pemirsa The Safe Ministry, kita coba lihat beberapa ayat saja dulu. Tapi untuk memahami pelajaran hari Minggu ini kita harus baca semua dulu di dalam Efesus 3 terutama ayat 1 ya, ayat 1 sampai 13 terutama situ. Tapi ayat 1 coba kita baca dulu. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus menegaskan di awal dikatakan, jemaat Efesus, ingat ya, saya ini Paulus ya. Paulus saya dipenjara bukan karena kesalahan atau keegoisan saya, bukan karena misalnya saya dipenjara mencuri atau membunuh orang lain demi kekayaan pribadi, bukan. Tapi saya ini dipenjarakan karena apa? Karena Kristus. Loh, kenapa karena Kristus? Ya, karena saya memberitakan kabar baik mengenai Kristus Yesus sehingga saya dipenjara. Padahal yang saya kabarkan ini untuk kamu sekalian. Kita kembali lagi. Yang dahulunya kalian itu tidak mengenal Allah, yang dahulunya kamu itu di dalam dosa, tapi saya mau kasih tahu bahwa ingat ya, saya ini di penjara itu untuk membawa kabar baik kepada kalian. Ya, itu sebenarnya pesannya. Nah, kenapa? Jadi di dalam pelajaran hari Minggu ini kita diberitahu bahwa coba pemirsa The Safe Ministry kita mencoba bayangkan ya. Ternyata kalau dulu orang di penjara, terutama di penjara oleh Kekaisaran Romawi, ya, model penjara zaman dulu tidak seperti sekarang. Kalau kita namanya kan sekarang ini lembaga pemasyarakatan. Orang yang dipenjara sekarang terawat dengan baik, diberi makan, teratur mandi, lalu diberi keterampilan-keterampilan. Bahkan dari agama-agama datang memberikan pelayanan ke sana. Kalau dulu ya Kekaisaran Romawi itu tidak mempersiapkan satu penjara yang bagus. Karena apa? Penjara itu dulu hanyalah tempat sementara sebelum orang dieksekusi. Eksekusi apa maksudnya? Ya hukum mati. Ya dieksekusi hukum mati. Jadi kalau orang dulu di penjara itu benar-benar menderita sekali. Karena apa? Karena Kekaisaran Romawi tidak mempersiapkan makanannya, tidak mempersiapkan tempat yang layak. Maka diharapkan ada pihak keluarga yang akan menolong mereka, membantu mereka yang di penjara ini supaya bisa ada yang memberi makan, mungkin memberi pakaian, ya, memberi mungkin tempat tidur yang cukup layak untuknya selama di penjara ya sebelum nanti dieksekusi. Nah, jadi Paulus khawatir mengapa dia khusus menulis di Efesus 3 ini dan bahkan dikatakan bahwa saya ini adalah Paulus yang dipenjara karena Kristus dan saya ini dipenjara untuk kalian gitu ya. Untuk kalian dan bahkan di ayat 8 dikatakan kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus ya, yang paling hina di antara segala orang kudus, bahkan dia mengatakan seperti itu ya. Dia mau memberitahu supaya kalian itu jangan lihat posisi saya sebagai orang yang dipenjara, karena kalau orang yang dipenjara itu adalah orang yang dianggap secara status sosial itu orang yang tidak beres lah ya, orang yang tidak pantas diteladani.
maka secara konteks budaya bahwa ini adalah aib sosial yang sangat ekstrim. Jadi secara tatanan sosial, tatanan masyarakat, ini benar-benar kalau orang masuk penjara itu orang yang benar-benar memalukan. Ya, yang memalukan. Tetapi dia katakan di ayat 13, ya, dikatakan di ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Hei orang-orang Efesus, ya, jangan kalian lihat saya ini sebagai tawanan, ya. Jadi jangan kalian menjadi ragu dengan Injil yang saya bawa, dengan kabar baik yang saya bawa. Dikatakan karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Mengapa dikatakan begitu? Ya, sekarang memang aku tersesak, ya kondisi sesak di penjara, tapi aku kan di penjara bukan karena kejahatan, tapi karena saya membawa kabar baik yang sebenarnya ini keperluannya untuk kalian, untuk kebutuhan kalian. Oleh karena itu ya, Efesus, jemaat Efesus, jangan tawar hati, jangan kalian meragukan saya ya. Nanti satu waktu justru dikatakan kesesakanku ini justru akan berubah menjadi kemuliaan untuk kalian. Karena apa? Karena kabar baik yang saya bawa. Itulah perjuangan Paulus, Pak Simon, dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak mudah bagi dia saat itu meyakinkan orang Efesus untuk menerima pekabaran yang dibawa oleh Paulus. Kita sekarang membaca tulisan-tulisan Paulus mungkin enak kita baca. Tapi kalau kita tahu ternyata yang menulis ini dari penjara, dan kalau di dalam bayangan kita orang yang di penjara itu adalah orang yang tidak beres, mana mau kita mendengarnya. Ya, itu ya. Itu yang dimaksud di dalam pelajaran hari ini. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Kalau kita membaca tentang pasal yang ketiga, yaitu Efesus pasal 3 ayat 1, kemudian sampai 6. Tadi juga sudah dijelaskan oleh panelis saudara Elvin ya, bagaimana Rasul Paulus ini mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan misteri Injil yang sudah lama itu tersembunyi ya? Saya coba untuk menjelaskan bahwa ada 4 bagian. Yang pertama, khususnya ayat yang pertama, yaitu Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa Paulus ini menulis surat kepada Efesus itu ditujukan kepada orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, Paulus ini menyatakan bahwa dia adalah penyelenggara kasih karunia. Ayat yang kedua, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Artinya bahwa Rasul Paulus itu dia adalah penyelenggara akan kasih karunia Allah itu sendiri yang diberikan kepada Rasul Paulus oleh Tuhan untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya bukan Yahudi. Jadi penata layanan ini, penata layanan kasih karunia adalah cara dari Paulus menggambarkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengkhotbahkan Injil, yaitu Injil kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang bukan orang Israel. Nah, kemudian yang ketiga, Paulus mengklaim bahwa ada sebuah rahasia yang telah diungkapkan kepadanya, yaitu sebuah topik yang telah ditulisnya dalam surat sebelumnya, yaitu rahasia tentang Kristus. Itu ayat yang ketiga ya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Rahasia tentang kasih karunia bukan saja diberikan kepada orang-orang Yahudi, namun kasih karunia ini diberikan kepada semua orang, baik non-Yahudi, baik orang-orang Yahudi maupun seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Kemudian yang keempat, Paulus tidak sendirian dalam menerima wahyu ini, yaitu tentang rahasia daripada Kristus. Tapi karena roh yang sudah telah diungkapkan kepada rasul-rasul maupun nabi-nabi yang kudus, yang dengan cara yang melampaui pewahyuan Allah atas rencananya kepada generasi-generasi
sebelumnya. Artinya bahwa Roh Kudus itu diberikan bukan hanya kepada nabi-nabi, tapi kepada rasul-rasul, supaya rahasia tentang Injil kebenaran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat bahwa misteri Injil yang diberitakan oleh Kristus, yaitu tentang Injil kebenaran, keselamatan, yang diberikan bukan hanya untuk orang Israel saja, Pak Simon, tapi Injil Kristus ini melampaui kepada semua umat-umat manusia di atas muka bumi, termasuk jemaat Efesus itu sendiri. Jadi Rasul Paulus mencoba untuk memberikan keyakinan kepada jemaat Efesus bahwa mereka adalah bagian atau ahli waris yang mereka terima daripada Injil Kristus itu sendiri. Jadi dengan adanya kematian Kristus di atas kayu salib, memberikan satu pendamaian bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, namun kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk di jemaat Efesus itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Gereja Penyingkap Hikmat Allah. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Pemirsa The Safe Ministry, ya, gereja sebagai penyingkap hikmat Allah. Ya, jadi kalau kita baca di dalam Efesus 3, ya, di antara ayat 7 sampai 13 ini, ya, di situ dikatakan bahwa Paulus, ya, dia klaim dirinya sebagai pelayan melalui kasih karunia Allah. Jadi dia menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah pelayan. Ya, tapi dia berani mengatakan itu karena dia menekankan bahwa saya ini pelayan melalui kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Melalui kematian Yesus. Jadi Paulus yang dulu terkenal itu sebagai orang yang terpelajar, politisi yang hebat, lalu dia menyebutkan dirinya bahwa dia adalah pelayan. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah menerima Yesus sebagai kasih karunia. Ya, karunia ini seperti Injil itu sendiri, ya, dikatakan tidak diberikan karena nilai penerimanya, tetapi karena kasih karunia Allah. Lalu dia tekankan di ayat 8, Paulus dia menggambarkan dirinya sebagai apa? Yang paling hina dari segala orang kudus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, memang kalau seseorang semakin dekat kepada Allah, semakin mengetahui betapa besarnya kasih Allah, maka dia akan semakin merasakan bahwa dirinya hina sekali, bahwa dirinya sangat tidak layak. Paulus sudah berada di tahap itu sampai dia mengatakan saya adalah yang paling hina dari segala orang kudus. Semakin dia merasakan kedekatannya dengan Allah, bahkan dia sampai sanggup mau dipenjara oleh karena dia ingin, ya, orang lain juga menerima Yesus sebagai kasih karunia itu. Tapi pada saat itu dia semakin merasakan ketidaklayakannya, ya, ketidaklayakannya, walaupun dia disebut sebagai rasul, tapi dia selalu mengatakan saya paling hina. Kalau di ayat yang lain dikatakan yang paling hina dari para rasul dan tidak layak disebut rasul. Ya, dan bahkan dikatakan di ayat 1 Timotius 1 ayat 15, ia menggambarkan dirinya sebagai apa? Kepala atau yang terburuk dari orang berdosa. Apalagi ketika mengingat jalan hidup dia yang dia telah membunuh banyak orang. Dia semakin merasakan saya ini kepala dari orang yang paling buruk dari orang berdosa. Karena saya sudah banyak menghilangkan nyawa orang. Tetapi apa? Semakin dia datang dekat kepada Yesus, semakin banyak kesalahan yang dia lihat di dalam dirinya. Dan semakin merasakan dia tidak layak. Oleh karena itu, ya, satu pelajaran pertama secara individu. Kalau kita mempraktikkan kehidupan berhubungan dengan Tuhan secara benar,
Semakin kita berhubungan dengan Tuhan, semakin merasakan ketidaklayakan kita dibanding orang lain. Artinya, kalau ada seseorang semakin dia beragama, lalu semakin dia merasa paling benar dari orang lain dan menganggap orang lain itu semua ada di bawahnya dia orang lain tidak layak. Ada yang salah, ya, ada yang salah dengan pemahaman dia di dalam berhubungan dengan Allah. Satu, itu pelajaran pertama. Yang kedua, secara gereja, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus. Dia berharap, ya, dia berharap kepada jemaat Efesus. Di ayat 10 coba kita baca. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Artinya apa? Dengan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, ketika kita sudah menerima kebenaran ini, kita seharusnya akan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyingkapkan, membuka apa-apa saja hikmat Allah yang perlu diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, kembali ke pelajaran di minggu sebelumnya, bagaimana gereja bisa menyingkap hikmat Allah kalau seandainya gereja tampil eksklusif seperti orang Yahudi zaman dulu. Maka gereja haruslah menjadi bagian dari masyarakat. Gereja haruslah berbaur dengan masyarakat supaya masyarakat bisa melihat bagaimana hikmat Allah itu dinyatakan melalui kehidupan orang-orang yang di gereja ini. Sebagai anggota gereja, sebagai bagian dari gereja, jangan menjadi eksklusif. Mari gereja kita bawa menjadi perpanjangan Allah untuk membawa pekabaran ini ke orang lain. Jangan eksklusif. Sekali lagi, biarlah gereja selalu hadir yang paling pertama di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh masyarakat di sekitar. Biarlah gereja juga menjadi bagian yang pertama di dalam sukacita yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai gereja selalu hadir terlambat atau bahkan kalau sampai tidak pernah hadir di dalam kehidupan masyarakat, hikmat Allah tidak akan pernah terungkap, tidak pernah tersingkap kepada orang-orang di sekitar. Itulah pelajaran yang kita mau ambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobin, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Kristus berdiam di dalam hatimu. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau kita baca juga dalam Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ayat yang ke-21 itu dipenuhi ungkapan daripada Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus ya. Bagaimana Kristus itu diam di dalam hatimu. Rasul Paulus mencoba untuk tetap memberikan satu semangat keyakinan kepada jemaat Efesus. Bagaimana Kristus itu berada di dalam hati seluruh umat manusia. Mari kita coba baca di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana Rasul Paulus ini memberikan penjelasan bagaimana kita itu berakar dan berdasar. Artinya betul-betul mencengkeram ya. Mencengkeram di dalam kasih daripada Yesus. Kemudian ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sekali lagi, pesan atau surat yang ditujukan kepada Efesus ini berlaku kepada umat-umat Tuhan pada zaman ini. Bagaimana Rasul Paulus ini mendoakan kita semuanya supaya kita tetap berakar ya, berdasar, mendasar, mencengkeram akan kasih Kristus ini. Ada satu ungkapan yang sangat begitu dalam bagaimana Paulus menggambarkan bukan saja 3 dimensi dia jelaskan akan kasih Kristus ini,
tapi justru 4 dimensi. Nah, saya coba mencerna bagaimana pada zaman dulu orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu dia bergelut dalam matematika, hitung-hitungan gitu ya. Jadi Paulus mencoba untuk menjelaskan 4 dimensi ini, bagaimana panjangnya, kemudian bagaimana lebarnya, bagaimana tingginya, dan yang berikutnya, bagaimana dalamnya kasih Kristus itu kepada umat manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, kasih Kristus yang diberikan oleh Yesus dengan kematian di atas kayu salib ini sangat begitu lebar, sangat begitu luas, sangat begitu dalam. Itu memberikan satu dampak kepada orang-orang Efesus yang membaca akan surat daripada Rasul Paulus ini. Bahwa mereka diyakinkan bahwa kasih Kristus, kalau mereka hidup di dalam kasih karunia Kristus, itu sangat begitu dalam. Itulah rahasia yang dinyatakan bagaimana kasih Kristus itu kepada seluruh umat manusia sangat tidak terbatas. Artinya begitu Pak Simon, sangat tidak begitu terbatas. Jadi Paulus mengharapkan orang-orang Efesus janganlah putus asa, janganlah merasa gentar dan takut, tetapi mereka mau menerima bahwa kasih Kristus itu di dalam hati mereka sangat begitu dalam. Kalau kita menyambut akan kasih Kristus, maka kita memiliki satu hubungan yang sangat begitu dalam di dalam Kristus Yesus. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus melalui surat Efesus pasal yang ketiga. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kemuliaan dalam Gereja dan dalam Kristus Yesus. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Ya, sekali lagi Rasul Paulus juga menekankan bagaimana hubungan antara kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus. Paulus berdoa kepada orang-orang percaya, orang-orang Efesus yang pertama yang percaya kepada Injil kebenaran itu, bahwa Kristus itu adalah juru selamat bagi umat manusia dan juru selamat bagi gereja, bagi jemaatnya, karena Kristus diam di dalam hati orang-orang percaya. Apabila Kristus sudah berada di dalam hati orang-orang yang percaya, yang baru mengenal Kristus, maka ini akan membentuk satu komunitas, yaitu gereja atau jemaat. Dalam arti bahwa kemuliaan atau juru selamat ini bukan saja secara individu, tapi secara kelompok, yaitu secara jemaat. Kumpulan dari orang-orang percaya yang pada saat itu berkumpul di dalam satu komunitas, di dalam satu tempat, itulah yang dinamakan gereja atau jemaat mula-mula. Oleh karena itu, kemuliaan bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi Kristus Yesus, itu kemuliaan di dalam jemaat atau di dalam gereja itu sendiri. Sehingga banyak orang-orang percaya memperoleh kepenuhan Allah melalui pemeliharaan Kristus, melalui ketersediaan Roh Kudus, melalui persekutuan dengan Kristus itu sendiri. Kasih Kristus yang tidak terbatas itu menjadi bagian di dalam jemaat Efesus ini. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ungkapan di sini ya. Saya akan baca dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dan 21, yaitu bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Artinya, di ayat yang ke-21 itu, dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, artinya bahwa kasih karunia Tuhan, kemuliaan daripada Kristus Yesus itu berlaku bukan hanya pada zaman Efesus saja, tapi berlaku untuk selama-lamanya, untuk turun-temurun, bahkan sampai dengan jemaat kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Jadi kalau kita lihat kasih Kristus, kemuliaan Kristus, itu dari dulu sampai dengan sekarang itu tetap ada. Kasihnya yang luar biasa. Bagaimana Rasul Paulus itu menekankan kepada jemaat, pada orang-orang Efesus, bagaimana kasih Kristus itu tetap berada sampai selama-lamanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan menyelesaikan pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk
merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini adalah satu pelajaran misi bagi gereja kita. Gereja itu haruslah mengungkap atau menyingkapkan kabar baik Injil yang tadinya itu mungkin masih samar-samar bagi orang. Kehadiran gereja harus bisa benar-benar menjadi kehadiran yang paling dinantikan oleh orang-orang di sekitar. Dan gereja harus menampilkan gaya hidup yang sesuai dengan gaya hidup Injil, yaitu gaya hidup Kristus selama di dunia. Yesus adalah orang yang sederhana. Yesus adalah orang yang tidak mau menghakimi, orang yang mau bergaul dengan siapapun, dengan pemungut cukai, dengan Samaria, dengan orang yang dinyatakan berdosa. Bahkan Yesus menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Tapi Yesus lebih banyak melakukan tugas pelayanan, pekerjaan-pekerjaan keselamatan. Gereja harus bisa mengungkap misteri Injil itu. Jangan biarkan masyarakat melihat bahwa Allah adalah Allah yang sulit dipahami. Tetapi masyarakat atau orang di sekitar harus bisa merasakan bahwa kehidupan beragama kita adalah kehidupan yang sangat manusiawi, yang sangat humanis, yang sangat mengedepankan kepentingan orang lain, yang tidak eksklusif, bergaul, berbaur dengan semua orang, dan mau menyatakan diri bahwa kita adalah sama-sama orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan bahwa kematian Yesus itu bukan hanya kepada kita yang mengerti kebenaran, tetapi kematian Yesus itu diberikan untuk semua. Dengan demikian, maka kemuliaan Yesus Kristus akan terpancar melalui kemuliaan kehidupan orang-orang yang di gereja. Apakah kita benar-benar bisa menjalankan tugas ini? Apakah kita benar-benar bisa memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat? Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Biarlah hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota gereja menjadi kabar baik bagi orang lain, sehingga Injil itu tidak lagi menjadi misteri, tetapi Injil nyata melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Pak Cornelis yang telah menjelaskan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan boleh kita dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Fajar untuk menutup dan doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kami memperoleh satu kasih karunia, keselamatan, dan kekuatan, dan tentunya kepenuhan di dalam Kristus. Dan biarlah kemuliaan daripada Kristus itu terpancar dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat boleh mempancarkan akan kasih daripada Kristus dan kasih daripada Allah Bapa, sehingga banyak orang-orang yang percaya akan Injil, janji keselamatan maupun kehidupan kekal yang Engkau tawarkan kepada kami semuanya. Dan biarlah kami dapat boleh membawa jiwa-jiwa yang baru akan kepercayaan mereka kepada Kristus, sehingga pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua, kami bersiap-siap dapat beroleh diangkat ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami dapat selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Meskipun banyak tekanan hidup, godaan, penderitaan yang kami alami di atas dunia ini. Namun bila mana kami berada di dalam kemuliaan Kristus, kami akan tetap percaya bahwa Engkaulah sebagai penunjang kehidupan kami, sebagai satu-satunya pengharapan di dalam masa depan kami. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kembali lagi pada para penulis dan para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Jika Anda berkenan, boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan bertemu minggu depan
Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.